Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Telah hadir bersama kita di sini para narasumber sebagai Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan. Selamat pagi Bu. Kemudian juga dari Dr. Amurwarnu Dwi Lestarini, Esos Empung, selaku Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan dari Kementerian PPPA. Selamat pagi. Di sebelah kiri saya ada Dr. Piprim Basarah Yanwarso, SPAK, yang merupakan Ketua Umum dari IDAI. Lalu ada Dr. Lukna Baiti sebagai Tim Lead NCD dan Healthier Population dari WHO Indonesia. Kemudian dan Brunei Chevrier MD MPH selaku Deputi Representatif dari UNICEF Indonesia. Good morning. Saya di sini Nani yang akan memandu jalannya kegiatan Temu Media pagi hari ini. Baik teman-teman, Temu Media Hari Tanpa Tembakau Sedunia mengangkat tema lindungi anak dari campur tangan industri produk tembakau. Tentunya selama nanti sekitar 2 jam ke depan ya, kita akan bersama-sama mendapatkan penjelasan yang utuh dari para narasumber kita dari yang ada bagaimana kebijakan Kementerian Kesehatan ya dalam pengendalian produk tembakau di Indonesia. Kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, baik dalam maupun luar negeri, terima kasih atas kehadirannya. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya produk tembakau, di mana pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang mana salah satunya adalah mengatur terkait pengamanan zat adiktif yaitu produk tembakau. Sebagai tindak lanjut disahkannya undang-undang tersebut, maka kita sudah selesai melakukan penyusunan draft PP atau peraturan pemerintah turunan terkait zat adiktif yang telah selesai proses pembahasannya, kemudian uji publik maupun pleno dengan kementerian dan lembaga terkait, dan dalam proses itu segera disahkan. Dalam rancangan PP Kesehatan diantaranya adalah usulan dan aturan yang dibahas itu terkait dengan larangan mengkonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik bagi anak dan remaja usia 10-21 tahun dan wanita hamil. Kemudian larangan iklan di media sosial berbasis teknologi dan penjualan secara batangan. Kemudian juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan PP yang baik PP lama kemudian di PP terbaru juga rancangan PP terbaru, kita juga sudah mewajibkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini berkewajiban untuk menetapkan KTR atau kawasan tanpa rokok di wilayahnya di 7 tatanan, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya yang ditetapkan. Penerapan kawasan tanpa rokok ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain, karena kita tahu bahwa tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Oleh sebab itu, sampai saat ini di bulan April tahun 2024 sudah terdapat 469 kabupaten kota atau sekitar 91,2% yang telah memiliki peraturan mengenai kawasan tanpa rokok ini, dengan 360 kabupaten kota atau sekitar 70%-nya dalam bentuk peraturan daerah kawasan tanpa rokok, dan 306 kabupaten kota atau sekitar 52%-nya dalam bentuk peraturan bupati ataupun wali kota. Kita masih memiliki PR sekitar ada 45 atau sekitar 8,8% kabupaten kota yang belum memiliki peraturan. Padahal di amanat Undang-Undang Kesehatan itu kabupaten kota wajib memiliki dan mengimplementasikan peraturan terkait dengan kawasan tanpa rokok tersebut. Selain itu, kita juga menyediakan layanan upaya berhenti merokok bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok
dan mengatasi gejala putus nikotin di puskesmas dan layanan konseling berhenti merokok melalui persambungan telepon bebas pulsa atau gratis ya, melalui yang namanya Quick Line Ina di nomor 08 00 177 177 6565. Sampai dengan April tahun 2024 ini terdapat 288 kabupaten kota atau sekitar 57,1% yang telah memiliki lebih dari 40% puskesmasnya melaksanakan upaya berhenti merokok atau sekitar 4.000 puskesmas. Dari target tahun ini sebanyak kita menginginkan 275 kabupaten kota, jadi sudah melebihi target. Kita tahu bahwa negara kita, Indonesia ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ya, di mana kita tahu ada sekitar 70 juta masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi rokok. Kalau kita melihat hasil riset kesehatan dasar, terutama dari hasil SKI tahun 2023 ini, memang ada tren menurun menjadi 7,4%, ya. Tetapi masih lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan target kita tahun 2013 di mana RPJMN tahap 1 itu kita menargetkan sekitar 5,4%. Artinya PR kita masih cukup besar gitu ya. Dan kalau kita melihat hasil dari data Global Adult Tobacco Survey menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan 10 kali lipat penggunaan rokok elektronik dari 0,3% menjadi 3,0%. Kemudian juga dari hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan penggunaan rokok elektronik ini, yang mana sebelumnya tadi 0,06, kalau kita melihat Riskesdas yang lama 2018 menjadi 0,13%. Jadi kemungkinan ada kecenderungan anak-anak mengalihkan penggunaan rokok konvensional kepada rokok elektronik. Nah, kemudian juga menurut data SKI, rentang usia mulai merokok terbanyak di Indonesia adalah usia 15 sampai 19 tahun atau sekitar 56,5%, dan selanjutnya ada pada usia 10 sampai 14 tahun sekitar 18,4%. Kemudian juga terjadi peningkatan konsumsi rokok yang lebih signifikan terjadi pada anak dan remaja. Karena kalau kita melihat data dari Global Youth Tobacco Survey tahun 2019 ini menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi perokok pada anak usia sekolah, terutama pada umur 13 sampai 15 tahun dari 18,3 tahun 2016 menjadi 19,2% tahun 2019. Nah, karena negara kita ini merupakan negara yang besar ya, dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, tentu kita merupakan pasar yang potensial bagi seluruh pemasaran produk industri ya. Jadi termasuk dalam hal ini mungkin terkait dengan industri juga yang terkait dengan industri tembakau. Jadi memang kita dihadapkan dengan bahaya pertumbuhan perokok aktif di Indonesia ini karena gencarnya pemasaran produk di kalangan masyarakat, terutama anak remaja, terhadap serangkaian taktik untuk bisa menjangkau anak muda untuk bisa menciptakan efek pemasaran yang imersif di media sosial dengan memanfaatkan berbagai upaya, contohnya jangkauan merek multinasional, kemudian influencer, topik yang sedang tren, kemudian popularitas dan pengenalan merek tembakau serta nikotin di media sosial. Selain hal-hal tersebut yang dilakukan, juga ada beberapa hal yang dilakukan, terutama terkait dengan pemberian sponsor, kegiatan kepemudaan, sponsor dalam pembiayaan pendidikan, juga merupakan strategi-strategi lain yang digunakan oleh pihak ya untuk bisa mengintervensi pemuda atau anak-anak bangsa ini. Ini kita sudah melakukan demikian. Selain itu, ini juga terjadi gerakan yang cukup agresif ya untuk bisa meningkatkan, karena kita tahu bahwa di dalam sistem pemasaran industri apapun itu ya, termasuk dalam hal ini industri rokok, tentu mereka berupaya untuk meningkatkan penjualan gitu ya. Itu kan memang sudah hukum dari suatu produk. Nah, ada berbagai upaya juga yang menunjukkan bahwa
Dari data Global Tobacco Industry Interference Index tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan skor terburuk atau sekitar 82, posisi keempat terbawah, yang berarti kita masih menghadapi permasalahan berbagai campur tangan industri produk tembakau pada suatu negara. Mungkin data-data itu yang bisa saya sampaikan, terutama memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati pada hari ini tanggal 31 Mei dengan tema global tahun 2024 ini adalah Protecting Children from Tobacco Industry Interference, atau tema nasional kita adalah lindungi anak dari campur tangan industri tembakau, yang merupakan kesempatan terbesarnya anak muda untuk bisa melangkah dan berdiri untuk masa depan yang lebih sehat, ya, karena kita menghadapi bonus demografi, di mana nanti bonus demografi ini harus kita upayakan supaya masyarakat kita menjadi lebih sehat. Tentunya momentum ini sangat penting kita upayakan untuk bisa mendukung anak muda untuk mengambil sikap dalam menentang terpengaruh untuk campur tangan industri dan produk tembakau, dan mereka bisa menolak pengaruh destruktif serta taktik pemasaran manipulatif yang menargetkan generasi tidak merokok, bebas dari asap rokok, dan lepas dari adiksi. Tentunya Kementerian Kesehatan dalam hal ini merupakan kementerian yang memang bertanggung jawab untuk bisa mengupayakan agar masyarakat Indonesia, terutama anak-anak kita yang menjadi harapan bangsa ini, supaya lebih sehat, produktif, inovatif, dan bisa berdaya saing di kancah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah disampaikan kebijakan pengendalian tembakau. Bagaimana peran Kementerian PPPA terhadap perlindungan anak dari produk tembakau? Kepada Ibu